Kita lanjutkan pembahasan tentang surah Hud, yang isinya tentang kisah Nabi Nuh. Kini kita ungkapkan apa bacaan Nabi Nuh dan kaumnya ketika menaiki kapal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengajak kaum muslimin agar selalu membaca sejarah para nabi dan rasul sehingga bermanfaat bagi kita umat muslim. Untuk mendukung channel ini, jangan lupa like dan subscribe, komen dan share, agar channel ini terus berkembang. Terjemah surah Hud ayat 40 sampai ayat 41. Hingga apabila perintah kami datang dan tanur telah memancarkan air, kami berfirman, muatkanlah ke dalam bahtera itu dari masing-masing hewan, sepasang, jantan dan betina, dan keluargamu kecuali orang yang telah terdahulu ketetapan terhadapnya, dan muatkan pula orang-orang yang beriman. Dan tidak beriman bersama dengan Nuh itu kecuali sedikit. Dan Nuh berkata, naiklah kamu sekalian ke dalamnya dengan menyebut nama Allah pada waktu berlayar dan berlabuhnya. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tafsir ayat 40 sampai ayat 41. Demikianlah kaum Nabi Nuh yang terus-menerus mengejeknya dalam pembuatan kapal. Hingga apabila perintah kami datang untuk membinasakan para pendurhaka dan tiba perintah kami kepada Nabi Nuh beserta pengikutnya menaiki kapal dan air dari dalam tanur, yakni periuk telah mendidih dan bergejolak hingga memancarkan air dengan sangat deras. Lalu kami berfirman kepada Nabi Nuh, muatkanlah ke dalamnya segala jenis hewan, dari masing-masing sepasang jantan dan betina, dan muatkan juga keluargamu yang beriman kepada Allah kecuali orang yang telah terkena ketetapan terdahulu sebagai orang yang akan diazab karena kedurhakaan mereka, dan muatkan pula orang yang beriman dari mereka. Ternyata orang-orang beriman yang ikut bersama dengan Nabi Nuh hanya sedikit. Meskipun Nabi Nuh sudah berdakwah kurang lebih 950 tahun lamanya, mengajak umatnya beriman kepada Allah dan meyakinkan bahwa mereka yang tidak mengikuti ajakannya akan ditenggelamkan, tetapi mereka tetap durhaka. Dalam surah Al-Ankabut ayat 14, pada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan bahwa Nabi Nuh alaihi salam dalam melaksanakan pembuatan kapal itu dengan segala macam persiapannya sangat bersungguh-sungguh dan banyak menerima ejekan dan cemoohan dari kaumnya. Ketika datang ketetapan Allah untuk membinasakan kaum yang kafir itu, bumi pun memancarkan air yang meluap-luap seperti meluapnya air yang mendidih dari kuali di dapur tempat memasak, sehingga menenggelamkan segala apa yang ada di permukaannya. Sementara ulama memahami bahwa banjir tersebut tidak bersifat universal melainkan lokal. Maka Allah memerintahkan kepada Nuh alaihi salam agar membawa ke dalam kapal itu sepasang jantan dan betina dari tiap jenis binatang, agar keturunannya dapat berkembang biak sesudah air bah yang dinamakan topan itu reda. Selain itu, Allah memerintahkan Nuh alaihi salam membawa ke dalam kapal itu semua keluarganya yang laki-laki dan perempuan kecuali yang tidak beriman. Begitu juga Allah memerintahkan Nuh alaihi salam membawa ke dalam kapal itu semua orang-orang yang beriman yang jumlahnya sedikit. Sebagian mufasir ada yang mengatakan bahwa yang dibawa oleh Nuh ke dalam kapal itu dari keluarganya ialah seorang istrinya yang beriman dan 3 putranya dari istri yang beriman itu, yaitu Syam, Ham, dan Yafis. Adapun jumlah orang yang beriman yang dibawa Nuh alaihi salam ke dalam kapal itu tidak terdapat keterangannya dalam Al-Quran ataupun dalam hadis. Dalam ayat ini hanya diterangkan bahwa jumlah mereka sedikit. Pada permulaan ayat ini dan permulaan ayat 42 yang akan datang dilukiskan sebagian dari kisah topan itu, dan pada ayat-ayat lain dilukiskan lebih banyak seperti dalam firman Allah, lalu kami bukakan pintu-pintu langit dengan menurunkan air yang tercurah. Dan kami jadikan bumi menyemburkan mata-mata air, maka bertemulah air-air itu sehingga meluap menimbulkan keadaan bencana yang telah ditetapkan. Dan kami angkut dia, Nuh, ke atas kapal yang terbuat dari papan dan pasak, yang berlayar dengan pemeliharaan, pengawasan. Kami sebagai balasan bagi orang yang telah diingkari kaumnya. Surah Al-Qamar ayat 11 sampai ayat 14. Dan dia pun berkata kepada kaumnya yang beriman, naiklah kamu semua bersamaku ke dalamnya, yakni kapal itu dengan menyebut nama Allah pada waktu kapal mulai berlayar, dan setelah berlabuhnya, seraya berserah diri kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun atas dosa orang yang bertobat,
dan Maha Penyayang kepada siapa saja yang menempuh jalan kebenaran. Ayat ini mengandung pesan tentang keharusan tawakal kepada Allah ketika memulai suatu aktivitas maupun setelah persoalan selesai, dan berbaik sangka kepadanya. Pada ayat ini diterangkan bahwa Nuh alaihi salam menyuruh orang yang beriman pada risalahnya supaya naik ke dalam kapal itu dengan menyebut nama Allah di waktu berlayar dan berlabuh, sebab segala kekuasaan ada di tangannya. Dia dapat berbuat sekehendaknya, mengatur sunahnya sesuai dengan irodahnya, sedang keselamatan mereka pada saat yang sangat penting itu hanya berada di bawah kekuasaannya, di dalam lindungannya. Berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, umatku akan selamat, tidak tenggelam, apabila mereka menaiki kapal, supaya membaca, Bismillahirrohmanirrohim, Bismillahi majreha wa mursaha innahu lagofurur rohim. Riwayat At-Tabrani dari Ali. Selanjutnya pada ayat ini diterangkan bahwa Nuh alaihi salam menyatakan, sesungguhnya Tuhanku adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ucapan ini selain mengandung syukur, menunjukkan bahwa ia beserta pengikut-pengikutnya yang beriman selamat dari bahaya topan berkat rahmat Allah yang sangat luar biasa. Terima kasih yang telah menonton video ini, semoga bermanfaat kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.